Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi kita doa pagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang setia memelihara kami. Engkau Allah yang setia menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari hari ini Tuhan, kami mau belajar menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian Hanya Dekat Padamu Saja. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Lebih tulus kita nyanyikan kembali pujian ini. Mari sama-sama katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima kami Tuhan, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Lebih sungguh-sungguh katakan, Tuhan, ini. Amin, Tuhan. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan sekali lagi, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita menyembah Tuhan. Kami sembah, kami menyembah-Mu, masih di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, bersama-Mu Tuhan kami tenang, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Kau
Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu kita sejenak, kita serahkan. Mari kita sampaikan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Jangan ragu untuk berkomunikasi sama Tuhan. Jangan pernah ragu atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mau belajar Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar bersyukur atas setiap keadaan yang kami lewati. Segala hal yang kami lakukan Tuhan, kami rindu Tuhan selalu bersama kami. Sebab anugerah-Mu begitu mempesona dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Bapa. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian ini. Katakan Tuhan Kau sungguh baik. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya, tiada hentinya. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan lebih sungguh lagi. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dari awal lagi kita katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya. Ku mengagumi-Mu Tuhan, tiada hentinya. Amin. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu. Amin Tuhan. Sebab anugerah-Mu, haleluya Bapa. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan lembut kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonaku. Oh, oh. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Katakan, Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan, Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Pagi ini mari kita siapkan seluruh pikiran dan hati kita untuk mendengarkan kebenaran yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, kami mau siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan pesan dari Engkau Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan yang berbicara kepada kami melalui mulut hamba-Mu ini, agar kami tidak hanya hidup biasa-biasa saja, tapi kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bacakan satu ayat dulu, 2 Timotius 1 ayat 6, saudara. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, iman yang benar itu menyala-nyala, saudara. Di tengah abu itu menyala seperti api yang menyala. Ya, jadi Paulus menulis surat ini kepada Timotius, anak rohaninya. Ia tahu bahwa Timotius sedang lelah, sedang takut, dan mulai surut semangatnya karena tekanan pelayanan. Seringkali ya saudara, dalam pelayanan itu tidak mulus-mulus saja. Ada banyak hambatan, ada banyak persoalan, ada banyak pertentangan juga. Inilah yang membuat seorang pelayan Tuhan bisa mengalami letih, capek hati. Yang melihat orang kok begitu saja tidak mengerti, kok masih jahat sudah melayani Tuhan. Nah, kita tidak mengerti kadang-kadang dan capek, saudara. Nah, roh bisa meredup. Dalam kasus itulah Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Harus seperti bara yang menyala di tengah abu, ya. Makanya Rasul Paulus berkata gini, kobarkan kembali karunia yang ada padamu. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata anazopurein, menyalakan kembali api yang mulai padam. Saudara bayangkan ya, ada tumpukan arang, udah mulai padam, tertimpa debu-debu juga. Nah, kita harus meniup bara itu, nyala lagi dia. Jadi seperti meniup bara hingga menyala. Ini tidak bicara soal mencari api baru ya, bukan. Menyalakan kembali apa yang sudah ada. Api yang sudah ada itu jangan meredup. Seperti bara yang meredup, tiup, nyala lagi dia. Ya. Jadi ketika api mulai redup, kita semua juga pernah mengalami hal itu. Dulu semangat melayani, sekarang mulai berat kalau berangkat ke gereja, mulai bosan, mulai sebel sama si A sama si B. Ke gereja menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan.
Dulu suka berdoa, sekarang doa terasa hambar. Ada orang-orang yang mengalami itu loh. Dulu pernah beriman, sekarang cuma rutinitas biasa. Ke gereja lah, asal ke gereja. Dulu percaya, sekarang mulai ragu, bimbang, macam-macam saudara. Itu seperti arang bara yang mulai meredup. Harus segera ditiup sebelum padam. Ya. Tuhan tidak pernah menyalahkan kita, tapi Dia mengundang kita untuk meniup kembali bara itu supaya nyala. Ya. Sudah pernah lihat api unggun pagi hari? Kan malam nyolanya besar gitu. Di pagi hari kan udah habis. Yang terlihat hanya abu kan? Namun kalau kita tiup perlahan-lahan, ternyata di dalamnya masih ada bara itu, meskipun kecil. Dan bisa dinyalakan lagi, saudara. Demikian juga iman kita. Kalau iman kita mulai redup, kadang tidak terlihat, kadang mulai lemes, bosan, jenuh, jengkel sama sesama pelayan. Tapi jika ditiup dengan doa, dengan firman, dengan persekutuan, iman menjadi nyala kembali. Banyak orang apinya sudah redup, diganti dengan api asing, penuh kemarahan, jahat di hatinya, suka ngomongin orang, suka memfitnah, tidak sesuai fakta. Banyak orang bicaranya asal-asalan, sehingga makin hari pencemooh bergerombol dengan pencemooh. Akhirnya besar cemoohnya. Ya, kiranya pagi ini bisa menyadarkan kita semua supaya bara api itu nyala lagi. Mari kita tiup. Iman kita nyala terang lagi. Jangan buram. Ya. Ingat dulu panggilan mula-mula. Waduh. Banyak orang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Udah merasa samban mau jadi seseorang. Makanya gampang tersinggungan. Dulu jadi jemaat gak masalah. Jadi aktivis gampang tersinggung. Merasa seseorang. Janganlah saudara. Kembalilah ke tempat di mana kita harusnya berada, yaitu cinta Tuhan yang mula-mula. Ingat momen hari itu. Ibadah membuat kita nangis, membuat kita semangat mau ke gereja, penuh harapan. Doa kita juga kencang hari itu. Ya kan? Makanya kalau mau iman kita nyala terus, harus bergaul dengan orang-orang yang punya iman yang menyala. Jangan bergaul dengan orang yang toksik, yang diomongin itu orang lain masalahnya. Saudara, saya kasih tahu ya, ada 3 macam orang. Kalau orang benar, membayangkan masa depan, ide-ide pekerjaan Tuhan apa yang harus kukembangkan, itu orang luar biasa. Kalau orang biasa-biasa aja, yang diomongin sehari-hari fakta, sehari-hari gosip, ya. Kalau orang yang payah, saudara, jadi batu sandungan, toksik, yang diomong itu masalah, bahkan masalah yang tidak terjadi diomongin ke sana sini, orang digosok-gosok, mau gerombol jadi pencemooh, mau fitnah, kan gitu. Ini fakta loh saudara, ya. Makanya harus bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya harus datang ke gembala yang baik. Kalau gembalanya nggak baik, nggak usah didatangi. Ya, kalau kebenaran ada padanya, jadi teladan, saudara bisa berdiskusi, bisa konseling, kan begitu. Di Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita nggak mengerti loh saudara. Api kita itu berkobar itu termasuk dalam gesekan. Manusia menajamkan sesamanya. Ketika terjadi konflik, imannya bertumbuh atau imannya padam? Kalau imannya bertumbuh, dia tetap mengasihi. Kan jelas, semua orang tahu kan perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Jadi orang yang membenci musuhnya itu melawan firman Tuhan. Bisa terkutuk loh saudara. Karena kita sudah mengerti, beda dengan orang yang belum percaya. Kalau orang belum percaya, ya namanya mereka belum percaya. Kalau sudah percaya, tetap saja seperti orang dunia. Ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Jangan saudara. Ya, jangan saudara berjalan sendiri juga. Iman itu seperti api unggun bersama. Semakin banyak kayunya, semakin kuat apinya.
Semakin kita bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, spiritnya akan sama, takut akan Tuhan. Kalau orang bergaul dengan pencemooh, ya jadi pencemooh juga. Dan satu lagi saudara, kalau mau iman kita menyala terus, bacalah firman Tuhan setiap saat, setiap hari. Belajar mengerti dengan benar. Ya. Dalam Yeremia pasal 20 ayat 9 dikatakan, firman-Mu seperti api yang menyala di dalam tulang-tulangku. Firman Tuhan loh, ya, bukan yang lain. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar pengetahuan atau informasi, tapi nyala yang menyala dalam hati, api yang menyala dalam hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, coba kita check up pribadi ya, apakah hari ini imanku sedang menyala atau malah tertutup abu? Apakah keluar berkat dari mulutku atau cacian? Itu kelihatan imannya sedang nyala atau tidak. Apakah aku bersedia kembali kepada nyala yang mula-mula, menyala seperti mula-mula atau tidak? Ya, itu makanya kita harus selalu gumulkan hidup kita ini, saudara, supaya selalu menyala. Hendaklah rohmu menyala-nyala, janganlah kerajinanmu kendor, kata Alkitab. Ya, kita harus, Tuhan, aku rindu rohku menyala-nyala terus, penuh cinta kasih, penuh semangat, penuh api darimu Tuhan. Meskipun aku sadar kadang-kadang api itu mulai redup, tolong tiup kembali jiwaku dengan rohmu, sehingga api itu menyala dan kehidupan dipancarkan di sana. Saudara sekalian, saudara itu sangat diberkati loh kalau setiap pagi bisa mendengar seperti ini. Kalau imannya nggak menyala, ada something wrong, ada yang salah dalam jiwa saudara, ada kejahatan dalam hatimu. Bertobat lagi ya. Oke, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya pagi ini bukan pagi kebetulan, tapi pagi yang direncanakan Tuhan untuk menegur setiap kita agar roh kita selalu menyala-nyala, sehingga memancarkan kehidupan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Juga kami berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Seluruh jemaatmu dimanapun berada. Terima kasih. Kami sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.